Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Faya ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah. Insyaallah 3 hari lagi kita akan masuk Dzulhijjah, dan 12 hari lagi insyaallah kita akan beridul adha. Kesempatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Allah memanggil mereka yang telah siap untuk pergi berhaji, dan disunahkan kita yang tidak berhaji untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita, keluarga kita, kolega kita, sahabat kita yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah, tempat Ibrahim dan Ismail serta Hajar, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, juga keluarganya, mencontohkan kepada kita bagaimana kita berkorban kepada Allah, akan kita uraikan hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, dan semoga kita termasuk para pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari kemudian, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa itulah sesungguhnya target tujuan kita melaksanakan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Riwayat tentang kurban, para rasul telah mencontohkan kurban ini dimulai dari Nabi Adam. Ketika Allah menurunkan Adam beserta Hawa ke dunia, dan Hawa melahirkan anak-anak senantiasa kembar laki dan perempuan. Tetapi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala di saat itu tidak boleh menikah dengan saudara atau saudari yang bersama-sama keluar dari rahimnya Hawa. Harus disilang, kalau menikah harus dengan saudara kembar yang lain. Dikisahkan Qabil dan Habil adalah kakak beradik, dan Qabil kemudian dilahirkan dengan satu saudarinya yang lebih cantik, kemudian Habil dilahirkan dengan saudarinya yang biasa-biasa saja. Ketika Nabi Adam memerintahkan syariat pernikahan, di tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Jalalain dikisahkan di sana bahwa ternyata Qabil tidak menerima syariat itu. Kalau dia ganteng, dia seharusnya mendapatkan saudarinya yang sepersusuan yang bersama-sama dilahirkan. Dan Habil dikisahkan saat itu Qabil sebagai petani dan Habil adalah sebagai penggembala. Karena tidak ada kesepakatan di antara dua saudara ini,
Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah bagaimana keputusannya. Sehingga di surat yang tadi kita bacakan di Ali Imran, Allah menceritakan kisah ini, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Wahai Muhammad, kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua mengorbankan. Fatukubbila min ahadihima, dan diterima salah satu di antara korban mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima. Ini adalah kisah pertama kali pembunuhan karena Allah memerintahkan Qabil dan Habil untuk menikah, tetapi untuk menentukannya adalah siapa yang korbannya diterima oleh Allah, dialah yang berhak menerima atau memutuskan mana yang terbaik. Tetapi sebagai seorang manusia, dan ini gen dari Qabil dan Habil sampai ke kita, apabila kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan, kemudian Allah menerima amal yang bajik itu, tetapi Allah juga tidak menerima amal-amal ibadah yang dikerjakan asal-asalan, sehingga muncul iri dengki kepada saudara, sahabat, bahkan anggota keluarga sendiri yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kita semua pasti mengetahui akhirnya Habil sebagai seorang pengembala, dia mencari, memilih dan memilah kambing yang terbaik, domba yang terbaik, dan dia niat lillahi ta'ala, saya mengkorbankan domba yang terbaik ini semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil yang dikisahkan sebagai petani, dia seperti hanya kaumnya Nabi Musa. Untuk apa menentukan keputusan ini dengan korban? Dikisahkan di Ibnu Katsir, Qabil yang sebagai petani hanya mengambil sisa-sisa buah-buahan yang jatuh dari pohonnya, dan itu ditaruh di tempat persembahan. Allah tidak menerima amal ibadah yang dikerjakan asal-asalan, dan Allah tidak menerima korban yang hanya dari sisa-sisa. Apabila Allah memerintahkan seorang hamba kita semua berkorban, kita harus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, nanti di bagian akhir khotib akan menyampaikan hewan yang harus dipilih sebagai pengkorban kita sebagai pekorban. Hewan korban al-hadyu kita, persyaratannya adalah dia harus sehat, tidak ada cacat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang. Bahkan dalam aturan fikih tentang al-hadyu atau hewan sembelian, tidak boleh juga telinganya cacat. Jadi harus sempurna, yang terbaik. Dan di musim Idul Adha atau Idul Korban begini, hewan-hewan yang terbaik harganya juga lebih dari yang biasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Qabil tidak diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbullah iri dengki, dan Allah abadikan pernyataan Qabil dalam surat Ali Imran ini adalah qala la aqtulannak. Kalau korban kamu wahai Habil diterima oleh Allah, sedangkan korbanku tidak diterima, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Perasaan iri dengki begini masih ada di kita. Apabila kita bersaing dengan yang lain, kita ingin membunuh orang lain yang lebih baik nilainya, lebih baik ibadahnya, lebih baik korbannya dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meniru apa jawaban Habil. Kalau kita adalah manusia yang biasa, ketika diancam oleh saudara yang lain, bahkan saudara kita, saudara kandung kita sendiri, kalau dia ingin membunuh kita, maka secara responsif kita pun akan melayani, kita akan membunuhnya. Tetapi Habil adalah orang yang bertakwa dan beriman, sehingga jawaban Habil pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran ini. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Habil tidak merespon
provokasi dari Qabil yang akan membunuhnya, tetapi Habil menjawabnya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep antara kita sebagai manusia dengan konsep Allah yang melihat kemanusiaan kita adalah dengan bertakwa. Sehingga 2 bulan yang lalu ketika kita Ramadan, di akhir ayat itu juga kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak sekedar melaksanakan kewajiban kita kemudian menjadi orang bertakwa, tetapi adalah proses yang terus-menerus yang harus meningkatkan kita sedikit demi sedikit, sebagaimana kita membuat suatu bangunan. Dari pondasinya, dari tiangnya, dari pagarnya, dari atapnya, kemudian interiornya. Demikian kita harus membangun ketakwaan kita dengan proses yang sedikit demi sedikit. Ketika kita bulan Ramadan yang lalu, kita telah berpuasa di siang hari, kita sholat malam di malam harinya, kita tilawah Al-Quran sampai khatam minimal 1 kali, kita banyak bersedekah, kita sholat duha. Kalau sampai bulan kedua ini, Syawal, Dzul Qa'dah, kita meninggalkan beberapa sholat atau amalan-amalan sunnah itu, saya khawatir ketakwaan kita itu juga tergerus. Para ulama mencontohkan bulan ke-7 yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menabung semangat yang digunakan untuk 1 semester, 6 bulan berikutnya, dari Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan sampai Muharram. Kemudian nanti bulan berikutnya para ulama menyiapkan untuk 6 bulan berikutnya sebelum ketemu Ramadan yang lain. Dan kita ini Allah memberikan warning dan peringatan agar kita setelah Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah, ini 3 bulan setelah Ramadan, Allah memberikan ujian lagi kepada kita. Sebatas mana kita merespon undangan Allah untuk berhaji bagi orang yang mampu, dan bagi orang-orang yang belum dipanggil oleh Allah untuk berhaji, Allah sunahkan untuk berkorban. Sehingga kita yang tidak pergi berhaji disunahkan berkorban, karena Allah memerintahkan di surat Al-Kautsar, fasolli lirabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan, dan itu adalah mengikuti syariah Nabi Adam melalui Qabil dan Habil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah yang pertama, dan nanti di kisah kedua kita semua juga sudah mengetahuinya, yaitu kisah Ibrahim dan Ismail. Ini dalam sebuah tafsir di Ibnu Katsir, ini juga disebut bahwa domba Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang akan menjadi pengganti Ismail yang oleh Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Tetapi secara manusiawi kita semua ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, mengorbankan anak kandung kita sendiri, ini secara logika kemanusiaan tidak mungkin kita rela mengorbankan anak-anak kita sebagai korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian yang sangat besar dan luar biasa dari Allah kepada Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah selama 400 tahun, anaknya, penerusnya juga tidak muncul. Tetapi ketika Allah memberikan anak melalui Siti Hajar, namanya Ismail, dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi remaja, Allah memerintahkan untuk mengorbankan Ismail. Orang yang senantiasa ditunggu tetapi kemudian dikorbankan, bagi seorang ayah, apakah kita tega? Orang yang kita tunggu Allah minta dengan korban. Dan ini Allah
abadikan di Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ketika anak itu Ismail telah sampai usia sanggup berusaha, sanggup membantu pekerjaan orang tuanya bersama-sama dengan Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu?" Ini adalah murabbi dengan mutarabbinya. Ini adalah tarbiyah, ini adalah pendidikan. Ketika dikisahkan di Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim selama 3 malam berturut-turut bermimpi menyembelih Ismail. Dalam dirinya hari pertama, malam pertama dia ragu-ragu, ini dari setan. Yang hari kedua dia juga masih ragu-ragu, apakah benar ini perintah Allah? Di hari ketiga, ketika mimpi yang sama muncul lagi, Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibrahim tidak langsung mengeksekusi perintah ini, tetapi Ibrahim sebagai seorang bapak bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai ananda, Allah memerintahkan abimu ini untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara." Seandainya kita menjadi Ismail saat itu, dan ketika bapak kita bertanya kepada kita, apakah kita sebagai anaknya yang selama ini dirindukan, ingin disembelih, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya diri kita sebagai Ismail saat itu, mungkin kita akan berargumen, kalau seandainya memang harus berkorban, sesungguhnya bapaklah yang harus dikorbankan, karena bapak yang sudah lebih dahulu lahir dan lebih bertakwa kepada Allah, bukan kita anaknya. Tetapi jawaban Ismail ini sama mirip dengan jawaban Habil yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Ismail menjawab pertanyaan abinya Ibrahim, "Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar." Laksanakanlah, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail hanya seorang diri, tetapi dia menyatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran ini tidak bisa oleh seorang diri. Kesabaran ini harus berjamaah, sehingga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Di surat Al-Asr, Allah memerintahkan bahwa kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini berbeda sekali dengan jawaban Nabi Musa kepada Nabi Khidir ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, tetapi Nabi Khidir hanya memberi persyaratan. Saat itu Nabi Musa sudah menjadi raja di Bani Israel. Kemudian Nabi Musa berdakwah, hanya menyampaikan ilmu dari Allah. Dan Nabi Musa ketika habis taklim ditanya oleh salah seorang Bani Israel, "Wahai Nabi Musa, siapakah di dunia ini orang yang paling berilmu?" Nabi Musa dengan pedenya, "Sayalah orang yang paling alim dan paling berilmu di muka bumi ini." Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang itu ilmunya lebih tinggi daripada sekedar Musa. Musa adalah tipenya Bani Israel yang sangat penasaran dan sangat pintar. Dia penasaran, "Wahai Allah, di manakah hambamu yang ilmunya lebih dari aku?" Kemudian Allah memberi tanda, "Carilah, berjalanlah. Apabila ada pertemuan sungai dan laut dan di sana ada ikan yang aneh, maka disitulah hambaku berada." Dikisahkan di surat ini yang surat ke-18 yang sering kita baca setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Ini adalah kisah ketiga, ada 4 kisah dalam Al-Kahfi, ini surat ketiga, kisah ketiga. Dan di sana jawaban Nabi Musa
Ketika Nabi Khidir, wahai Musa, engkau boleh mengikutiku, menjadi muridku, asal engkau bersabar. Apa jawaban Nabi Musa? Jawabannya mirip redaksinya dengan jawaban Ismail. Satajiduni insyaallah sabiron. Wahai Nabi Khidir, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sabiron itu adalah orang yang sabar sendirian, dengan minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Itu sangat berbeda. Nabi Ismail sendirian menyatakan dia termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Musa seorang diri menyatakan dia adalah orang yang sabar. Di akhir kisah kita tahu ternyata Nabi Musa tidak sabar ketika dia dikasih 3 tes, 3 kejadian oleh Nabi Khidir. Ketika perahu dilubangi, ketika anak masih kecil dibunuh, dan ketika dia sampai ke kota minta makan, dijamu tidak diberi, tetapi Nabi Khidir malah mengajak mendirikan atau memperbaiki rumah. Ternyata di balik itu Allah memberikan ilmu laduni, ilmu yang dari sisi Allah langsung diberi kepada seseorang tanpa melalui sekolah, tanpa melalui kuliah, tetapi Allah memberikan langsung kepada seorang antara lain Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah tentang korban ini menginspirasi kita semua. Janganlah kita seperti Qabil yang korbannya tidak diterima, kemudian dia membunuh Habil. Jangan pula seperti Nabi Musa yang tidak sabar ketika diminta untuk mencari ilmu. Dan kita mendoakan semoga sahabat kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berhaji, semoga hajinya mabrur, dosa-dosanya terkubur, dan bisnisnya tambah makmur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah lana wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa merahmati kita, merahmati keluarga kita, dan menjadikan saudara kita, keluarga kita menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli surga, dan ahli Quran insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min adil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil jannata ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a warzuqna halalan mutaqabbala. Allahumma ij'alhum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lang tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.